Negara-negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Belanda. Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam. Akan tetapi, setelah proklamasi, Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal itu disebabkan karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1949, ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Selain itu, jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sama saja Belanda mengakui tindakan agresi militer yang terjadi sejak tahun 1945 sampai tahun 1949 adalah ilegal. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer karena masih ingin berkuasa atas Indonesia. Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda secara resmi tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Alasan mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1949. Pada tanggal itu, terjadi penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Selain itu, Belanda juga akan dianggap mengakui tindakan agresi militer pada tahun 1945 sampai tahun 1949 sebagai tindakan-tindakan ilegal, bukan peperangan. Dalam Perang Revolusi ini, tercatat lebih dari 300.000 orang Indonesia dan 6.000 orang Belanda tewas terbunuh. Belanda akhirnya mau mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah 60 tahun berlalu, yaitu tanggal 16 Agustus tahun 2005. Pengakuan Belanda akan kemerdekaan Indonesia dilakukan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot, melalui pidato resminya di Gedung Deplu. Bot secara terang-terangan mengatakan bahwa Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Bagi Bot, sikap menerima kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut juga merupakan bentuk penyesalan mengenai pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Bot juga mengakui waktu itu tentara Belanda telah melakukan penyiksaan yang begitu hebat terhadap rakyat Indonesia melalui agresi militer pasca proklamasi. Kala itu, agresi militer Belanda telah banyak menewaskan rakyat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar, lebih dari 300.000 orang. Bahkan, Bot juga menyampaikan permohonan maaf di Jakarta, meskipun tidak dilakukan secara eksplisit. Pada saat itu pidato berlangsung. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-60 di Istana Negara, Jakarta. Inggris. Pada akhir bulan Oktober tahun 1945 pasukan Inggris ke-23 Divisi India mencoba melucuti senjata tentara Jepang Indonesia.
Namun karena posisi tentara Jepang sudah dalam kontrol masyarakat Indonesia, akhirnya terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Di Surabaya misalnya, terjadilah pertempuran besar yang bahkan menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sotteren Malabi. Tewasnya perwira muda Inggris itu menimbulkan kemarahan Inggris, yang kemudian mendatangkan pasukan India Divisi Kelima. Pihak Inggris tak terima jenderalnya terbunuh dalam tragedi tersebut dan memberikan ultimatum kepada warga Indonesia. Imbasnya, terjadilah pertempuran hingga lebih dari 3 minggu antara pihak Inggris dengan warga Surabaya. Selama Perang Dunia II, Inggris memiliki pandangan bahwa negara-negara Eropa masih memiliki hak untuk kembali menguasai jajahannya, terutama di Asia dan Afrika. Dalam hal ini, pihak sekutu merasa berhak atas jajahan yang sebelumnya dikuasai Jerman, Italia, atau Jepang. Banyak anggapan dari pihak Inggris dan Belanda yang menganggap kembalinya Indonesia ke dalam pemerintahan Belanda dapat terlaksana dengan mudah dan tenang. Namun, hasilnya di luar dugaan. Penduduk Indonesia yang sadar akan kemerdekaan tak mau lagi merasakan penjajahan. Selain perjuangan dari berbagai elemen penduduk Indonesia, pergolakan juga terdapat dari kalangan internal pasukan Mountbatten. Kebanyakan pasukan yang didatangkan Inggris merupakan orang-orang India. Orang India secara tak langsung menolak menindas orang Indonesia karena mempunyai rasa simpati sesama orang Asia. Beberapa dari mereka bahkan ikut berjuang dan bergabung dengan Indonesia melawan pihak sekutu.